Nah, kita adalah duo jomblo. Alright, back to the game. Ya Allah, ya Allah. Iya, karena di tengah ini ramai banget ternyata, benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albertnya berada di mid lane, dia mau cepet-cepet untuk clear minion dan di arah atas. Sin seorang diri bertemu dengan Pendragon bersama dengan Wan. Oh, udah ada 3 evos dari seorang Sin. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Ya kan, tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah aku dugong, kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah red buff. Dicari semua, lihat tuh. Ternyata Wan-nya belum mengambil red dan juga blue buff. Kali ini tertipu. Bukan tershyduk tapi tertipu Bude Monster. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Merujuk ke area jungle, tapi Finn harus berhati-hati. 3 member dari EVOS Legend akan langsung memborbardir. Finn mencoba untuk kabur, flickernya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-commit sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu pergerakan RKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share. Kasih tahu karena 200.000 like. Kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer. Dan di pipi tulisan lipstick ada EVOS dan juga Ararki. Aduh, nggak mau lihat, tapi di area tengah ternyata di sini mulai masuk ke daerah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Lemon, dan first blood sudah didapatkan oleh EVOS Legend. Yes, benar-benar kalian bisa nonton MPL bareng sama Marsha, Piscina dan juga Budi. Bakal coba dibalikan keadaan video hebat, nggak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak, Bajan akankah 2 poin kill diamankan oleh EVOS Legend. Dan 2 poin, EVOS Legend take 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari EVOS Legend, tiba-tiba ada rotasi di area tengah dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini. Wan begitu nyaman, dia udah ngedapetin 2 poin kill, farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat cepat dari daerah bawah, R7 hampir saja tersolo kill oleh Rek. Dengan rubinya ammo Venus sudah dikeluarkan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir, mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert, tapi lihat damage dari seorang Albert. Dia curang, Albert punya bayangan, walaupun bukan bayangan mantan, bisa berdua dengan stack 5-nya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn, dan lihat Bude Monster. Kali ini niat attack speednya kencang banget. Cuma butuh 5 setengah seperti halnya seperti dahulu. Setelah di revamp, Mia banyak banget dipakai di ranked, dan sekarang di area atas ada pergerakan dari EVOS Legend. 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga, EVOS Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka, mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legend. Tapi Lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang Wan, udah tergigit. Kali ini bakal coba mendapatkan 1 stun, tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rexy. Gak akan ada follow up, tapi lebih memilih untuk turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kita tadi lihat turtle by Mandiri Camp. Yes, dan langsung saja disamperin, disambangi oleh EVOS Legend. Langsung aja mau berperang di sini. Sin sudah mengeluarkan dari Falling Sunnya. Strike-nya terlalu sakit. Pendragon dengan barat dinosaurus, tapi terlalu diamankan. Di sisi depan, banyak dua yang sudah keluar. RKT bakal coba datang. Ada tim di sini. Wan mencoba mendapatkan seorang Sin. Lihat damage-nya. Banyak selamat. Oh my god. Tukang sampai ke jemur god. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang, tapi belum ada yang tumbang sama sekali. EVOS Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu Ararki belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget Bude Monster. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya, tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk pedalnya ke arah belakang. Tapi di arah depan udah mulai coba dapetin 1 buah turret dari top lane. Rexy masih berubah jadi burung. Burungnya masih bisa terbang, ternyata nggak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane kita Bude Monster. Iya, tapi tadi sangka EVOS Legend mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepahin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. 3 poin kill baru saja didapatkan oleh EVOS Legend. Ini baru menit 4, tapi peperangannya di mana-mana, dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tarik ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka saling tahu kemampuan satu sama lain, dan sayangnya kali ini Ararki mereka agak di bawah EVOS Legend dari segi network, dari segi kill belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event turret juga. Dan lihat kali ini R7 akan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Bude Monster. Ingat, Bude. 3 poinnya diamankan oleh Wan, bukan oleh yang lain. Bakal coba tergigit Rexinya, tapi turret terlebih dahulu. RKT menuju ke arah seorang Lemon, bakal coba dihajar. Bajan membelikan Venester ke arah belakang. Bajan mencoba mengejar, disamping piring tetangga. Ternyata emaknya marah, duel trigger belum ada dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal dikomen sama R7 karena Bajan udah ngelempar piring tetangga kali ini. Yes, semua resource-nya sudah dikeluarkan, tapi EVOS Legend mereka nggak
nggak mau overcommit. Mereka ngerti banget kalau mereka belum siap, tapi ternyata Lemon di arah bawah. RKT menggunakan Infinity dengan sangat baik, tapi Wave Trigger dari Seven langsung mengejuk Rek nggak akan bisa bertahan. Dan Albert finally ngedapetin point kill untuk RRQ Hoshi. Yes. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah, kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu dia dapat 1 point kill, dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane, dan F7 di arah bottom lane juga sepertinya akan coba untuk mendapatkan 1 turret. Yes, dan meskipun begitu, EVOS Legends dapetin turtle-nya by Mandiri Wan tadi campnya. sadar langsung menuju ke arah Objective Gaming, tapi lagi dan lagi ada 1 korban dari EVOS Legends. Vin mencoba untuk kabur-kabur dan teman-teman nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Vin masih bisa bertahan, tapi saya tak bisa terlalu lama. Albert di arah belakang free hit banget. Bajan memakan damage terlalu besar, Revitalize bisa menyelamatkan dirinya kah? Karena tinggal 1 bar HP. Kan lihat di Jilan, dibuka, dilepen, dan Wan bakal coba di-shutdown, tapi ternyata masih ada Sin. Mas Reven Dragon di depan sana, dapetin Lemon sang alien, bayar yang tumbang. Dan R7 Way of Dragon, lihat burungnya ketendang, aduh sakit, R7 harus mundur menembok. Iya, Purify menyelamatkan dirinya. Rexy kembali saja sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari RRQ Hoshi. Albert gak bisa kemana-mana lagi, dia bahkan udah ngeluarin Moonlight-nya, tapi itu gak cukup dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan EVOS Legends mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil, udah jadi Dino kicil. Dia harus pulang, dia harus ngamanin stacknya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia bakal bisa gampang dipikul. Tapi Bajan di garis depan, bakal coba ada pedang esek dari seorang Rexy mengusir mundur, membuat red buff dari seorang tim. RRQ Hoshi bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Ada Ma dari Pontindi mengamankan red buff Iwani. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level, udah level 11. Yes. Sedangkan dari RRQ sih, baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi network ini kita bisa ngelihat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQ Hoshi. Dia udah punya Windtalker. Dia udah punya Windtalker, tapi kali ini lihat. Endless Battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Endless Battle menjadi 5.700, berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di late game Mia bakal bisa snowballing. Udah, mereka juga punya Semeralda. Mereka juga punya R7. Buat late game. Ini Rexinya kalau nggak bisa jaga posisi, 1 kali tendangan ke burung Rexy itu pasti bakal bisa tumbang. Dan Turtle Camp by Mandiri bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan 1 buah Turtle, dan mereka seperti bakal coba diamankan di Monster. Yes, dia sendirian di area bottom lane, langsung saja dihajar. Wave Dragon muncul ke arah RKT dalam bahaya. Dan semuanya langsung memborder, dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah Lihat belakang. Albertnya mudah Monster. Mau dikejar-kejar ke arah mana, karena Rexy dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu low, semuanya sudah digunakan. Flicker digunakan, tapi Peter Trigger di arah belakang. Mau kabur kemana, karena EVOS Legends mengamuk, dicakar-cakar, digigit-gigit semua pemain dari EVOS Legends. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu Kupanya mau mati, dia butuh absorb damage. Dia bikin Kupanya tumbang agar dia tetap aman, dia nggak diamanin sama seorang Wan. Gila Lemon, itu pemikiran, oh tas, ini kita tribut to core-nya, tas, dan langsung saja. Blue buff diamankan, Bajan bakal Bajan diamankan, dan Stinger Remote Roar. Bajan tas-tasnya tumbang, akankah Bajan melakukan blunder untuk timnya? Dan tentunya kita lihat tadi tribut to core-nya, tas. Tambahin 1 aja, tas. Ini tos. Oh ya, kita tos ya, itu ya, maaf. Kita tos-tosan. Tapi yes, EVOS Legends. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap turtle. Ketika kita baru muncul, turtle camp Mandiri. Udah langsung dicolek sama pemain dari EVOS. Wan responnya cepet banget ke area turtle. Gercep minta ampun, objektif gak pernah mereka kelewatan. Turret pun bersih kali ini dari EVOS Legends. Mereka nggak nyisain 1 pun di tier pertama, tier kedua udah nggak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat RRQ jarang sekali menggunakan Hilda. Tercatat RRQ hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali. 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200.000 like, kita punya target dan punya hadiah untuk kalian semua para RRQ Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus seperti biasa, Bro Monster. Yoi dong, apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget, El Clasico, penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang ngevote EVOS Legends itu nggak begitu banyak dibandingkan RRQ sih, tapi EVOS Legends menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget, baru 9 menit berjalan, tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. RRQ Hoshi, mereka sabar juga menunggu timing yang tepat, tapi Vin sudah terekspos dari EVOS Legends, sudah mengetahui posisi dari Vin dalam bahaya. Mana teman-teman yang follow up dari Sin, mulai ke arah belakang dengan Falling Star pun belum ada yang mau untuk melakukan fight. RRQ Hoshi memilih untuk kembali, mereka nggak siap. EVOS Legends damage-nya begitu sakit.
Sid masih bisa selamat, lihat. Bajan mengeluarkan stiker lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan, terlalu beresiko tinggi di garis depan. Tapi kita udah mencentuh 77.000 like. Wow. Sampai 200.000 like kita pecahkan. Buktikan kalian terkece, tersolid, terkece, tersolid. Oke, ini dia. Di mana? Player statistiknya ada dari Albert. Iwan Anama dari Ponti dan juga akan melawan Bayi Alien Bude Monster. Yes, dari KD nggak terlalu jauh dari Gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming. Kita tahu playstyle dari Albert dan Wan, sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga. Dan bahkan kita ngelihat dari Rogernya, dari awal dia udah ngerapatin 2 kill di awal, ngebuat dia kayaknya luar biasa. Udah 8 kan net worth. Oke, kali ini lihat Pak Valor terhormat sudah melenggang di arah top lane Bude Monster. Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih cukup menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang Kuba. Tapi Ansar dari PDST ke arah belakang mengusir mundur para pemain dari RRQ. Lemon Sekaratul maut kali ini para pemain dari EVOS Legends mulai masuk. Wan Anamani dari Ponti ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapat ini di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini Wan Anamani dari Ponti dapetin 1 poin tambahan, monster kill, dan sang alien harus tumbang Bude Monster. Dan 2 ini betul-betul hilang. EVOS Legends semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQ Hosti. Permainan yang sangat rapi dari EVOS Legends, mereka mengepus 3 lane dari RRQ. Sekarang RRQ Hosti kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya. Oh my god, ini bencana. RRQ Hosti